Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami yaitu kelompok 5 terkait catchment area Sungai Alas yang berada di Provinsi Aceh. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu mulai dengan diri saya sendiri Edwin Ban Gaul, teman saya Ardiani Jaki Arisatya, Muhammad Farhan Nata Permana, dan Kak Cantikia Ayuning Cahaya. Nah, sebelum kami menganalisis catchment area, tentu kami harus mendapatkan data-data terlebih dahulu, yaitu mulai dari data collection, yaitu berupa proses pengumpulan data yang berkaitan dengan air di lingkungan alam, baik dalam bentuk hujan, aliran air di sungai, air tanah, maupun evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya, data yang kami butuhkan yaitu data geospasial. Berikut data geospasial yang kami dapat terkait Sungai Alas yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, mulai dari lokasi geografis, koordinat geografis, karakteristik sungai, yang boleh kita lihat dalam slide di screen ini. Selanjutnya, kami juga membutuhkan data curah hujan, di mana data curah hujan ini kami dapat dari eh, BMKG. Berikut data curah hujan yang kami dapat. Data curah hujan ini merupakan data curah hujan milimeter per bulan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Nah, pada delineasi catchment area ini merupakan penentuan batas penangkapan air, yaitu berupa wilayah yang jatuh di dalamnya akan mengalir ke titik keluar tentu seperti sungai, waduk, atau danau. Sehingga pada delineasi catchment area ini kami akan dapat menghitung berapa sih keluaran dari aliran air sungai tersebut. Berikut lampiran catchment area yang kami dapat melalui eh, software dari ArcGIS yang boleh kita lihat di gambar satu. Dan setelah mendapatkan catchment areanya, kami juga melakukan distribusi kontur hujan, di mana distribusi kontur hujan ini merupakan metode untuk menggambarkan variasi intensitas curah hujan di suatu wilayah secara spasial, di mana menggunakan garis-garis kontur pada peta, sehingga kita dapat eh, melihat jumlah curah hujan yang sama selama periode waktu tertentu dalam 1 tahun atau 1 bulan atau suatu peristiwa hujan. Berikut lampiran distribusi kontur hujan yang kami dapat berdasarkan data-data yang sudah kami masukkan ke ArcGIS yang bisa kita lihat di ArcGIS ini. Berikut distribusi kontur hujan yang kami dapat dari data yang sudah kami kelola Sungai Alas di Provinsi Aceh. Nah, pada tanda kontur-kontur eh, garis-garis kontur ini menandakan jumlahnya jumlah banyaknya hujan yang terjadi pada suatu peristiwa dalam wilayah tersebut yang boleh kita lihat di legenda di mana masing-masing warna menandai jumlah banyaknya hujan di suatu wilayah. Dan pada skala ini, skala peta yang kami gunakan yaitu 1:500.000. Pada peta kontur distribusi hujan ini, kami belum mendapatkan stasiun curah hujan yang langsung terletak pada peta ini, sehingga kami perlu mengelolanya kembali dan melakukan kajian ulang agar kami dapat mengetahui berapa keluaran dari curah hujan terhadap suatu keadaan luas wilayah tersebut yang boleh kita lihat dalam Excel berikut. Setelah melakukan kelola lebih lanjut lagi, kami juga mendapatkan eh, banyaknya hujan yang terjadi pada suatu wilayah melalui perumusan eh, penentuan curah hujan representatif dengan cara poligon, TSN, serta
penentuan curah hujan representatif dengan cara isoiet pada data ini, sehingga didapat luasan dari wilayah masing-masing, dan kemudian kami akan mendapatkan eh, data curah hujan milimeter per tahun dan per kilometer kuadrat yang dimana berhubungan terhadap stasiun yang sudah kami kelola tadi. Sehingga boleh kita lihat pada slide, eh, kami mendapat data curah hujan yang terjadi pada tahun dan per kilometer kuadrat mulai tahun dari 96 sampai 2015. Nah, fungsi catchment area itu bukan hanya ini saja, melainkan untuk melakukan pendekatan terhadap kegiatan hidrologi, di mana hal ini berfungsi untuk mengembangkan infrastruktur dalam perencangan serta penanggulangan yang akan terjadi ke depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis data curah hujan, yaitu pada T01 melengkapi data curah hujan. Di sini saya menggunakan 5 stasiun, yaitu Calan, Singkil, Biren, Sinabang, dan Kuta Cane. Ini merupakan data curah hujan pada 30 tahun terakhir. Nilai N di sini adalah nilai apa, jumlah data, yaitu 30. RI di sini adalah nilai rata-rata curah hujan selama pengamatan tiap stasiun. Jadi kita merata-ratakan nilai dari setiap stasiun ini dibagi dengan dibagi dengan 30, dilakukan dengan hal yang sama untuk stasiun berikutnya. RII peti 3 di sini didapatkan dengan menjumlahkan nilai nilai rata-rata curah hujan selama pengamatan tiap stasiun, yaitu RI, dijumlahkan lalu dibagi 5, dirata-ratakan. Lalu N di sini adalah jumlah stasiunnya 5. Lalu R di sini adalah jumlah eh di sini adalah rata-rata curah hujan dari N jumlah stasiun pengamatan. Jadi didapatkan dengan menjumlahkan nilai RI yang ini dibagi dengan dibagi dengan nilai N, yaitu 5. Didapat hasilnya segini. Lalu di sini ada nilai rata-rata curah hujan selama pengamatan tiap stasiun. Di sini eh, dikurangi dengan R di sini. R itu merupakan rata-rata curah hujan dari N jumlah siswa pengamatan yang didapat tadi. Itu RI kurang, jadi di sini RI kurang R itu RI yang di sini dikurang R ini dilakukan selanjutnya begitu per setiap stasiun. Selanjutnya ada RI kurang R pangkat 2, yaitu nilai ini dipangkatin dengan 2. Selanjutnya ada petik 3 RI dikurang R pangkat 2. Jadi hasil ini dikurangi dengan R ini, nilai R ini, yaitu rata-rata curah hujan dari N jumlah stasiun pengamatan dipangkatin dengan 2, gitu didapat hasil ini. Yang S itu selanjutnya ada penyimpangan. Penyimpangan ini didapat dari cara, yaitu mengakarkan mengakarkan ini di, dibagi dengan N kurang 1 yaitu jumlah stasiunnya 5 dikurangi 1 4. Jadi akar akar ini apa, eh ak- eh, ini tuh S itu dapat dari mengakarkan si ini RI kurang R pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1 itu 4. Dapat hasilnya segini. Lalu selanjutnya ada persen perbedaan curah hujan antara stasiun pembanding dan stasiun pengulangan data. Yaitu dilakukan dengan cara penyimpangan dibagi dengan R. R itu rata-rata curah hujan dari N jumlah stasiun pengamatan dikali dengan 100%. Itu dapat hasilnya segini. Dapat disimpulkan bahwa pada data yang kami gunakan itu tidak ada data yang kosong. Seperti itu. Baik. Lalu selanjutnya ada T02, yaitu uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan per tiap stasiun. Di sini nilai stasiun utama itu didapatkan berdasarkan data dari T01 data awal. Lalu ada pembanding. Pembanding ini diisi dengan rata-rata curah hujan stasiun pembanding. Selanjutnya ada akumulasi. Akumulasi ini didapatkan dari menjumlahkan seluruh data curah hujan dimulai data yang paling akhir. Lalu selanjutnya eh, membuat grafik scatter dengan
Sumbu X merupakan akumulasi stasiun pembandingnya itu ini. Lalu sumbu Y itu merupakan nilai akumulasi stasiun utama yaitu ini. Didapatkan regresinya yaitu tan A0, tan A. Didapatkan dari hasil grafik data tersebut. Selanjutnya ada nilai K, nilai faktor koreksi didapat dari nilai tan A dibagi tan A0 didapatkan satu. Lalu pada kolom CHHM ini diisi dengan mengalihkan curah hujan sebelumnya dengan faktor koreksi yang didapat. Jadi faktor koreksi ini dikali dengan stasiun utama ini. Jadi hasil 150 dilakukan hal yang sama pada berikutnya. Dan untuk setiap stasiun dilakukan cara yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu pada akhirnya di T02 Rekap itu di sini ada data sebelum dilakukan uji konsistensi, dan ini yang di kanan adalah data setelah dilakukan uji konsistensi. Didapat dilihat ada data yang berubah, dan data yang berubah itu ditandai seperti situ. Berikutnya ada beberapa soal analisis yang diberikan eh, dari analisis data curah hujan. Yang pertama, analisis dari T01 yaitu melengkapi data curah hujan. Di sini kita menganalisis hal-hal yang menyebabkan curah hujan kosong, yaitu yang pertama gangguan teknis atau kerusakan alat, yang kedua kelalaian petugas, perangkat lunak atau mesin infrastruktur, yang ketiga penggantian alat. Selanjutnya kita menganalisis delta. Delta itu adalah penentuan metode pengisian data kosong sebagai persen perbedaan curah hujan antara stasiun pembanding dan stasiun kehilangan data. Jika tuh delta lebih dari 10%, metode yang tepat untuk digunakan adalah metode rasio normal. Selanjutnya ada pengisian curah hujan penting dilakukan karena jika data curah hujan kosong dapat mengganggu konsistensi analisis dan hal itu menyebabkan ketidakpastian dan hasil. Selanjutnya, kita juga menganalisis dari uji konsistensi T02. Di sini kita menganalisis yaitu curah hujan yang konsisten, yaitu data yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan mengikuti pada alami sesuai kondisi klimatologi wilayah setempat. Selanjutnya, kita menganalisis hal-hal yang menyebabkan curah hujan tidak konsisten, yaitu perubahan iklim atau cuaca ekstrim, kerusakan alat pengukur curah hujan, perubahan lokasi atau kondisi lingkungan stasiun pengamatan, dan terakhir kesalahan pencatatan atau pengumpulan data. Selanjutnya, kita menganalisis juga ada stasiun-stasiun yang datanya telah konsisten. Setelah setelah dicari tahu dan diamati dan dilihat pada eh, T02 uji konsistensi, didapat stasiun yang datanya telah konsisten itu hanya stasiun Calang, dikarenakan stasiun Calang grafiknya linear tegak lurus dan si titik-titiknya ini berada pada garis linear. Dapat disimpulkan bahwa stasiun Calang ini merupakan data yang konsisten seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah uji konsistensi dari awal hingga akhir. Yang pertama, uji konsistensi dilakukan secara terpisah pada setiap stasiun. Kolom utama diisi dengan data curah hujan yang didapat pada T01. Yang ketiga, kolom pembanding diisi dengan rata-rata curah hujan stasiun pembanding. Yang keempat, pada bagian akumulasi, jumlahkan seluruh data curah hujan dimulai dari data yang paling akhir. Kelima, buatlah grafik scatter dengan sumbu X merupakan nilai akumulasi stasiun pembanding dan sumbu Y merupakan akumulasi stasiun utama. Dan keenam ada nilai tan A0 diisi dengan gradien hasil regresi. Nilai tiap tahunnya akan sama. Jadi titik-titik yang ada pada grafik jika ada minimal 5 titik urutan di luar garis linear tersebut perlu dikoreksi nilai tan A0 dan akan berbeda dengan nilai tan A0. Yang ke-8 ada untuk data yang dikoreksi hubungan tiap titiknya dengan membuat garis linear. Yang ke-9 tentukan nilai faktor koreksi K. Yang terakhir adalah isi CHAM dengan mengalihkan curah hujan sebelumnya dengan faktor koreksi yang didapat. Seperti itu apa namanya eh, analisis dari T02. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada T03, data curah hujan diambil dari T02 yaitu yang rekap, kemudian dijumlahkan lalu dirata-ratakan dan mencari standar deviasi RT10, TR, dan jumlah data. Dalam T03 ini untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak homogen dilihat dari grafiknya seperti grafik berikut ini.
untuk di T03 ini terdapat data yang homogen dan juga data yang tidak homogen. Untuk data tidak homogen sendiri yaitu eh, bentuk kotak ini yang tidak masuk ke dalam garis grafik. Untuk homogen yaitu bentuk kotak yang masuk ke dalam garis grafik. Untuk grafiknya sendiri yaitu pada sumbu X itu menunjukkan data TR dan untuk sumbu Y yaitu untuk menunjukkan jumlah data. Seperti yang kita lihat pada pada grafik yang pertama ini, untuk TR-nya itu 2,97. Nah, ini 2,97 yang mana dibulatkan akan menjadi angka 3 dan jumlah datanya yaitu 30 dan jumlah datanya itu ini 30. Maka kita membentuk kotak lalu dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak homogen dan diberi warna merah. Untuk yang selanjutnya, untuk data homogen ini, kita lihat di sumbu X ini TR-nya dihasilkan angka 3,58 yang mana itu 3,58 terdapat di kira-kira sekitaran di sini. Untuk jumlah datanya itu sama seperti yang pertama 30 dan pada saat dibentuk kotak, kotaknya memasuki grafik memasuki garis yang ada pada grafik tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa data yang ini yaitu data homogen. Lalu dilanjutkan sampai ke data stasiun yang kelima, didapatkan hasil berikut. Yang ketiga yaitu homogen, yang keempat homogen, dan yang kelima tidak homogen. Nah, untuk selanjutnya, yaitu yang dimulai dari tahun 1996, untuk sumbu X di sini yaitu T yang dihasilkan 3,08 di sekitaran sini, dan untuk jumlah datanya yaitu 20, dan apabila ditarik garis, datanya homogen. Untuk data yang dimulai dari tahun 1996 ini, data yang dihasilkan yaitu semuanya homogen, kelima-limanya homogen. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai T04. Untuk T04 sendiri yaitu kita mengambil data stasiun hujan yang didapat dari T0 yang didapatkan dari T03. Kemudian dirata-ratakan untuk stasiun Calang, Singkil, Bireun, Cinabang, dan Kutacane. Yang pertama yaitu kita melakukan metode aritmatik seperti tabel berikut. Kemudian dijumlahkan, dirata-ratakan, dan akan ditemukan standar deviasinya. Selanjutnya yaitu menghitung luas. Menghitung luas ini diperlukan rata-rata dari setiap stasiun yang ada, sehingga rumusnya yaitu untuk yang tadi seperti contohnya ini menghitung stasiun Calang luasnya yaitu C25 yang rata-rata tadi stasiun Calang lalu dibagi 25. Kemudian setelah itu dihitung tabel penghitung standar deviasinya yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut untuk jumlahnya, rata-ratanya, dan standar deviasinya. Kemudian pada gambar berikut yaitu gambar dari peta stasiun hujan das alas. Nah, ini untuk P1, ini untuk P2, ini untuk P3, P4, dan P5. Ini untuk metode polygon-Tizen. Dan ini untuk metode isohyet. Sekian dari T03 dan T04. Untuk analisis selanjutnya itu analisis T03, tes homogenitas. Yang pertama, berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat data yang homogen dan juga ada data yang tidak homogen. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan data curah hujan ini tidak homogen, yang pertama, sumber data yang beragam seperti suatu perbedaan standar dan format dari berbagai sumber. Yang kedua, yaitu metode pengumpulan yang berbeda, seperti alat dan teknik yang bervariasi sehingga mempengaruhi hasil. Lalu yang ketiga yaitu kesalahan pengukuran seperti alat dan human error yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang keempat yaitu skala yang berbeda yang membuat data menjadi tidak seragam. Tes homogenitas ini penting untuk dilakukan dalam memastikan data curah hujan dalam suatu runtut waktu yang berasal dari populasi atau kelas yang sama. Untuk hal-hal yang perlu dilakukan ketika data tidak homogen, yang pertama, menormalisasikan data. Hal ini dilakukan agar data lebih mudah dibandingkan dan dianalisis secara konsisten. Yang kedua, yaitu pemisahan data berdasarkan kelompok, yang mana hal ini membantu memahami perbedaan dalam konteks yang spesifik dan memudahkan analisis yang lebih terfokus. Lalu yang terakhir, yaitu pembersihan data atau data cleaning. Hal ini memastikan kualitas dan akurasi data tetap terjaga.
Selanjutnya yaitu untuk analisis T04 yang curah hujan wilayah. Untuk metode yang dipilih untuk menghitung distribusi curah hujan kawasan untuk daerah aliran sungai atau DAS Cisangkui adalah metode Polygon Tizen. Karena pada metode ini efektif ketika curah hujan dihitung dengan jumlah stasiun yang tidak terlalu banyak dan memiliki sebaran geografis yang berbeda-beda. Pada DAS Cisangkui ini yang memiliki 6 stasiun hujan, metode ini dapat memberikan hasil yang representatif. Lalu selanjutnya metode yang paling teliti hingga tidak teliti. Yang pertama itu metode isohyet, yang mana metode ini paling teliti yang menggunakan garis curah hujan yang sama sehingga detail variasi antar wilayah lebih diperhatikan. Yang kedua yaitu metode polygon Tizen untuk yang sedang-sedang saja, membagi wilayah berdasarkan pengaruh tiap stasiun, tetapi kurang detail dalam variasi curah hujan. Untuk yang ketiga yaitu metode aritmatik, yang mana metode ini kurang teliti karena hanya rata-rata sederhana tanpa memperhatikan lokasi dan variasi antar stasiun. Untuk prinsip perhitungan curah hujan metode isohyet ini merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dengan tinggi atau kedalaman hujan yang sama. Untuk prosedur perhitungan metode polygon Tizen, yang pertama itu memplot lokasi stasiun, yang kedua membuat garis hubung antar stasiun, yang ketiga membuat garis bagi menjadi tegak lurus. Lalu selanjutnya yaitu membentuk poligon untuk setiap stasiun. Kemudian selanjutnya menghitung luas setiap stasiun dan yang terakhir yaitu menghitung curah hujan rata-rata terboboti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai T05 dan T06. Untuk T05 yaitu ada metode Gambel yang dimana tabel ini menunjukkan perhitungan debit air hujan dengan metode Gambel. Nilai YT dihitung berdasarkan periode periode ulang tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode logs percent 3. Nah, tabel ini menunjukkan perhitungan parameter debit air hujan dengan metode logs percent 3. Ini berikut data-datanya. Oke, selanjutnya yaitu distribusi normal. Metode distribusi normal ini menunjukkan perhitungan parameter debit air hujan dengan metode distribusi normal. Ini untuk rumusnya. Oke, selanjutnya untuk perhitungan log persen 3, tabel ini menunjukkan perhitungan debit air hujan dengan metode log persen 3, yang dimana logaritma dari rata-rata debit air hujan tersebut, terus logaritma dari debit air hujan, sama RT, yaitu debit air hujan. Untuk selanjutnya yaitu nilai variabel reduksi Gauss. Tabel ini menunjukkan nilai variabel reduksi Gauss tersebut dan ada nilai K untuk distribusi logs persen tipe 3 dan tabel reduce standard deviation and the reduce means yaitu YN. Nih. Oke. Eh, untuk poin-poin utamanya yaitu tabel tersebut berisi kalkulasi statistik terkait data curah hujan, kemungkinan untuk merancang sistem drainase. Tabel ini menunjukkan nilai beberapa parameter untuk periode pengembalian yang berbeda, yaitu PUH. Lalu perhitungan dan analisis kemungkinan digunakan untuk memperkirakan intensitas curah hujan maksimum yang diharapkan di suatu wilayah tertentu. Oke, selanjutnya yaitu T06. Untuk T06 ini, untuk kolom awal dan peringkat, pada kolom ini terdapat data mentah yang diurutkan berdasarkan peringkat untuk menunjukkan data pengamatan atau nilai yang dihitung, kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, selanjutnya yaitu uji metode kecocokan uji kecocokan metode Gambel. Nah,
Bagian ini berisi pengujian kesesuaian data menggunakan metode Gambel. Nilai C kuadrat dihitung dari perbedaan antara data observasi OI dengan data diharapkan yaitu yang EI. Hasil menunjuk eh, hasil menunjukkan nilai C kuadrat sebesar 0,49862 yang dibanding dengan nilai kritis yaitu 7,815 untuk menentukan apakah data cocok dengan distribusi Gambel. Untuk selanjutnya yaitu uji kesesuaian metode eh, log persen 3. Bagian ini menunjukkan perhitungan dengan metode log persen 3. Nilai C kuadrat yang dihasilkan adalah 79,74, lebih besar dari 7,815, yaitu ini nilai kritisnya. Oleh karena itu, uji uji kecocokan dengan distribusi log persen 3 ini tidak cocok datanya. Selanjutnya untuk uji kecocokan metode distribusi normal. Nah, bagian ini menguji dengan nilai C kuadrat sebesar 0,49862 lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 7,815. Maka uji kecocokan dapat diterima. Ringkasan hasil uji kecocokannya adalah pada bagian tabel menampilkan yang diuji jumlah kelas, derajat, kebebasan, eh, nilai alfanya ini A, dan nilai kritis. Hasil menunjukkan bahwa metode dengan hasil CHMM terbesar adalah metode Gambel. Oke, selanjutnya mengenai analisis frekuensi hujan. Untuk yang pertama, tujuan dari dilakukannya analisis frekuensi hujan untuk memperoleh curah hujan prediksi yang dapat mendekati kondisi sebenarnya di lapangan serta kaitannya dengan peristiwa ekstrim yang terjadi. Yang kedua, metode yang digunakan untuk analisis frekuensi hujan pada modul ini yaitu distribusi Gambel, distribusi log Pearson tipe 3, sama distribusi normal. Lalu yang ketiga, hal yang perlu dilakukan jika nilai koefisien G tidak terdapat pada tabel adalah lakukan interpolasi untuk memperkirakan nilai G yang sesuai. Interpolasi yang digunakan untuk menghitung nilai G di antara dua nilai terdekat yang tersedia dalam tabel sehingga hasilnya tetap akurat dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat, eh, prinsip perhitungan metode distribusi log Pearson tipe 3 adalah data diubah ke bentuk log, dihitung statiknya, lalu dipakai untuk memprediksi frekuensi kejadian ekstrim. Untuk selanjutnya yaitu uji kecocokan. Nah, untuk uji kecocokan, analisis yang pertama, hasil C kuadrat dalam seluruh metode ujian kecocokan diperoleh nilai C kuadrat kurang dari nilai kritis, sehingga uji kecocokan dapat diterima. Dengan demikian, semua metode dapat digunakan, namun berdasarkan nilai CHMM pada ketiga metode diperoleh, nilai tertinggi pada metode Gambel yaitu sebesar 326,35, sehingga metode yang dapat dipilih dalam uji kecocokan tersebut ialah metode Gambel karena memiliki nilai CHHM tertinggi. Yang kedua, alasan metode Gambel dipilih karena uji kecocokan dapat diterima nilai C kuadrat kurang dari nilai kritis dan memiliki nilai CHHM tertinggi dibandingkan metode lainnya. Yang ketiga, semua metode lolos uji kecocokan dipilih metode dengan CHHM terbesar karena dalam memilih metode uji kecocokan, kita harus mempertimbangkan dampak dan implementasi di ruang lingkup desain suatu infrastruktur seperti desain drainase,
desain drainase harus mempertimbangkan CHHM, curah hujan harian maksimum untuk memastikan sistem drainase mampu untuk menampung dan mengalir air hujan dengan baik, bahkan saat terjadi hujan deras. Untuk selanjutnya, uji kecocokan dilakukan untuk menguji kecocokan distribusi frekuensi sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi tersebut. Dengan melakukan kecocokan, kita dapat menguji sejauh mana distribusi peluang yang diperkirakan mewakili atau menggambarkan pola distribusi data yang sebenarnya. Selanjutnya pada T07, pada T07 ini kami menganalisa intensitas hujan berdasarkan data yang sudah kami dapat pada titik sebelumnya. Nah, pada analisis intensitas hujan ini kami menggunakan metode uji kecocokan yang terpilih dari T05 tentang periode ulang hujan dan mendapatkan curah hujan harian maksimum. Dan nantinya data ini kami gunakan untuk mencari intensitas hujan dengan 3 metode, mulai dari metode Van Bryn, metode Beltani-Moto, metode Hasper, dan Derde-Woodен. Masing-masing dari metode ini memiliki karakteristik masing-masing, yaitu mulai dari metode yang pertama, metode Van Bryn, ini digunakan untuk menghitung intensitas hujan berdasarkan distribusi hujan dalam periode tertentu. Dan pada metode Beltani-Moto ini, yaitu metode yang menggunakan empiris sebagai pertimbangan pola distribusi hujan yang berbeda dan ditentukan berdasarkan data curah hujan harian dan dihubungkan dengan intensitas hujan puncak. Selanjutnya, pada metode Hasper, yaitu dengan menggunakan analisis distribusi curah hujan ekstrim dengan berfokus pada pola distribusi curah hujan intensif dalam waktu singkat dan menggunakan parameter lokal dari data historis curah hujan ekstrim untuk menghitung intensitasnya. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan eh, intensitas ini, kami melanjutkannya untuk mendapatkan kurva IDF yaitu T08. Sebelum mendapatkan kurva IDF-nya, kami terlebih dahulu melakukan pendekatan matematis. Pendekatan matematis ini eh, yaitu dengan menentukan metode analisis hujan yang paling cocok. Metodenya dengan menentukan minimal 8 jenis durasi hujan dalam T menit. Boleh kita lihat kami menentukannya dalam 5 sampai 240 menit. Setelah itu kami menentukan besarnya intensitas hujan untuk periode ulang hujan tertentu dan disesuaikan dengan perhitungan debit puncak rencana. Setelah menggunakan nilai T yang sama untuk menetapkan tetapan dengan cara kuadrat terkecil, eh, kami menghitung nilai intensitas hujan yang baru dengan 3 rumus yang berbeda-beda untuk masing-masing metode intensitas hujan. Setelah mendapatkan nilai intensitas yang baru, kami mencari selisih nilai data terukur, yaitu prediksi intensitas perhitungan yang baru. Dan setelah mendapatkan itu, kami menghitung nilai standar deviasinya. Dalam perhitungan matematis ini, kami menggunakan 3 rumus, yaitu rumus Talbot, rumus Sherman, dan perhitungan dengan rumus Isuguro untuk masing-masing tiap metode. Setelah mendapat intensitas hujan dalam milimeter per jam pada pendekatan matematis tadi, kami membuat kurva IDF yang boleh kita lihat dalam Excel ini. Dan dalam kurva ini kami mengambil pendekatan perhitungan melalui rumus Talbot. Dan terdapat 3 metode tadi, ya yang pertama ini kurva IDF Van Bryn dengan metode rumus Talbot. Yang kedua kurva IDF Beltani-Moto dengan pendekatan rumus Talbot, dan kurva IDF Hasper-Dark-Weduen dengan pendekatan rumus Talbot. Dari masing-masing bentuk kurva ini kita melihat beberapa perbedaan
dan yang akan kita bahas dalam analisis nantinya. Dalam analisis intensitas hujan T07, kami mendapatkan analisis terhadap tiga metode tersebut. Mulai dari metode Van Leeuwen, ini melakukan pendekatan secara konservatif, sedangkan metode Bell-Tanimoto itu menggunakan distribusi frekuensi dan empiris. Selanjutnya, pada metode Van der Wedewijn itu menggunakan pendekatan secara eh, logaritma normal atau ekstrim dari data curah hujan yang didapat. Dan analisis intensitas hujan ini berdasarkan tiga metode tersebut, kami menganalisis keunggulan dan kekurangannya. Semisal dalam analisis Van Brink, itu cocok untuk variasi temporal, akan tetapi cenderung konservatif pada durasi pendek. Dan pada Bell Tanimoto kami mendapatkan analisis itu cocok untuk intensitas ekstrim, akan tetapi bisa terlalu tinggi untuk durasi panjang. Dan untuk Hasperder-Weduwen itu cocok untuk jangka panjang, tetapi kurang akurat untuk intensitas ekstrim. Selanjutnya boleh kita lihat juga dalam PPT ini analisis yang mulai dari periode ulang hujan dan metode-metode lain yang dapat digunakan serta langkah-langkah menggunakan metode log percent type. Selanjutnya, analisis terhadap pendekatan matematis intensitas hujan dan kurva IDF pada T08, kami mendapat analisis, yaitu metode yang kami pilih adalah Van Brink-Talbot. Kenapa? Hal ini dikarenakan metode tersebut memberikan hasil yang lebih akurat dalam kondisi curah hujan ekstrim atau tidak merata yang dapat membantu analisis aliran puncak dengan lebih baik. Dan perbedaan daripada kurva ini, yaitu pada kurva IDF yang tadi kita lihat, Talbot kurva metode Van Breen itu memiliki bentuk kurva setiap pH yang sejajar untuk sama lain dengan tren menurun. Dapat kita lihat dalam kurva ini juga, data intensitas hujan itu pada pH di durasi yang sama memiliki durasi yang cukup besar dan konstan perubahannya. Sedangkan pada kurva IDF metode Beltani-Moto-Talbot itu terdapat kurva pH yang berimpit. Hal ini menandakan bahwa besarnya intensitas pada pH 5 dan 10 serta pH 25, 50, dan 100 memiliki nilai yang hampir mirip. Lalu pada kurva IDF metode Hasperder Weduwen itu Talbot memiliki kurva setiap pH yang ujung-ujung kurvanya itu saling mengerucut atau hampir berimpit. Jadi kurva IDF ini digunakan untuk perhitungan limpasan runoff dengan rumus rasional untuk perhitungan debit puncak dengan menggunakan intensitas hujan yang sebanding dengan waktu pengaliran curah hujan dari titik paling atas ke titik yang ditinjau di bagian hilir. Nah, kegunaan kurva IDF ini untuk kita sebagai mahasiswa real adalah yang pertama itu untuk kita dapat mengetahui perancangan drainase yang akan kita buat untuk limpasan hujan pada periode tahun-tahun yang akan datang, semisal periode 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sehingga kita dapat merancang drainase yang efisien untuk mengatasi permasalahan ke depannya. Sekian dari kami eh, kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.